rancangan indahmu terjadi di hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang dimungkinkan bagi kita hingga saat ini kita sehat selamat dan boleh menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman secara khusus bersama dengan keluarga penghimpun, keluarga Bapak Paulus Papang. Dan untuk memulai ibadah, mari jemaat kita berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian Allah Bapa, kami puji Engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita kembali mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan atas segala kasih setianya bagi kita dengan nyanyian mulia-mulia namanya. Tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam pelayanan firman, karena itu mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, atas kasih setiamu Tuhan, yang boleh dinyatakan dalam hidup kami, sehingga malam ini kami boleh kembali menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kami.
Dan di dalam ibadah ini, selain kami memuliakan nama-Mu melalui pujian, kami pun telah mempersiapkan hati mendengarkan firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, beri kesanggupan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua sesuai dengan panduan bacaan Gereja Toraja Masa dari kitab Yehezkel pasal 34. Kita akan membaca ayat 15 dan 16 saja. Yehezkel 34 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari perjalanan kehidupan umat Israel, maka kita akan temukan bahwa akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, mereka ini kerap kali mendapatkan hukuman. Termasuk mereka dihukum melalui tangan bangsa lain. Bangsa Israel mengalami penderitaan karena bangsa-bangsa memerangi mereka, menangkap mereka, dan menyiksa mereka. Terjadi krisis dalam segala aspek kehidupan mereka. Sampai akhirnya Israel ini kemudian tertawan dan dibawa ke negeri orang Babel. Bangsa itu kemudian kehilangan kebebasan dan kebahagiaannya di dalam menjalani hidup. Dan lewat nubuat Nabi Yehezkel, Allah ingin supaya umatnya ini tetap berharap, supaya umatnya ini tetap bersabar menantikan kasih dan pembebasan dari Allah. Allah itu begitu setia. Ia tidak pernah melupakan janjinya, terlebih kasihnya kepada mereka yang setia, termasuk mereka yang telah melakukan pelanggaran tapi datang bertobat kepada Tuhan, menyatakan penyesalannya. Nah, melalui Nabi Yehezkel, Allah menyampaikan rencana pembebasannya kepada bangsa ini. Dan dikatakan bahwa Allah sendiri akan turun tangan untuk mengumpulkan bangsa itu dan membawa mereka kembali pulang ke tanah yang telah Tuhan berikan kepada bangsa itu, yaitu Kanaan. Menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan harus turun tangan langsung untuk menangani perjalanan hidup mereka, membawa pulang untuk mengalami kebaikan Tuhan? Dari ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca, kita akan tahu jawabannya. Bahwa ternyata para pemimpin Israel tidak ada lagi yang benar-benar melaksanakan panggilannya dengan bertanggung jawab. Mereka yang seharusnya melayani bangsa itu malah sibuk melayani diri mereka masing-masing. Mereka yang seharusnya memperhatikan kepentingan dari bangsa itu malah hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu Allah akan mengambil hak pelayanan dari pemimpin-pemimpin Israel itu dan langsung turun tangan menggembalakan bangsanya. Nah, saudara-saudara, karena itu pesan firman Tuhan ini juga sangat penting bagi kita. Jikalau kita sedang mengalami penderitaan, kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Dan ini juga disaksikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23, bahwa ia tidak pernah kekurangan
di saat ia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Demikianlah hidup kita sebagai domba-domba Allah saat ini. Ketika kita dengan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai satu-satunya tempat menyandarkan diri kita dan harapan kita, maka Ia akan menjadi gembala yang baik bagi kita. Kita tidak akan pernah merasakan kekurangan, sebab Ia akan menuntun kita ke tempat di mana kita akan merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, ketenangan, dan kenyamanan. Namun dengan mengingat bahwa juga ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai akibat dari kekerasan hati kita, maka peristiwa penghakiman dari perikop ini hendaknya mengingatkan kita untuk menjaga kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita supaya tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjaga diri kita dengan hidup adil bagi sesama kita. Janganlah kita hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri, apalagi kita hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki hal demikian. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku sendiri akan menjadi hakim atas orang-orang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, hendaknya umat Tuhan, yaitu kita semua, memperlihatkan karakter-karakter Kristiani yang mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Karena memang disadari atau tidak, kadang ada begitu banyak ketidakadilan yang masih sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Entah itu di dalam kehidupan sosial, entah itu di dalam kehidupan persekutuan, juga di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, dari firman ini kita juga mendapatkan pesan iman untuk tidak mudah putus asa ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami keterbatasan, ketidakberdayaan. Dalam menghadapi setiap pergumulan ada jaminan, ada janji yang Tuhan berikan bagi kita, sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel di dalam perikop ini. Karena itu, bagi jemaat yang merasa sedang mengalami ketidakadilan, bersabarlah. Jalani setiap proses dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Serahkan hidup kita hanya kepadanya. Beriman dan berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan lalu kita berpangku tangan atau tidak berbuat apa-apa. Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-26 mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Beriman dan berserah kepada Tuhan seraya dengan segala daya kita berjuang, dan dari perjuangan itulah kemudian Tuhan akan berbuat sesuatu yang mendatangkan hal yang terbaik untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, apapun posisi kita sekarang ini, dimanapun Tuhan menempatkan kita menjadi pemimpin, menjadi gembala, baik dalam masyarakat, dalam persekutuan, dalam keluarga masing-masing, mari kita melakukannya dengan berteladan pada Tuhan Yesus selaku gembala yang baik. Dan dalam peran kita sebagai domba, baiklah kita menjadi domba-domba yang penurut, yang hidup di dalam tuntunan dan perintah Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dengan mengangkat pujian Engkau milikku abadi. Bersamamu, ku dekat padamu.
Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kasih setia yang boleh kami alami di dalam sepanjang ibadah persekutuan malam ini. Terima kasih untuk firman yang boleh hadir menyapa kehidupan kami. Kiranya menuntun perjalanan hidup kami dan menjadi pegangan bagi kami. Kami bersyukur karena keluarga Bapak Jessica sudah boleh menjadi keluarga penghimpun. Maka bagi keluarga kami datang berdoa. Berdoa untuk Bapak Jessica di dalam mencari nafkah di Palopo. Kami mohon Tuhan berkatilah dia, perlengkapi dengan sehat penuh selamat segala pekerjaan usaha yang ia lakukan. Akan terus berada di dalam tuntunan Tuhan, akan terus diberkati oleh Tuhan dan menghadirkan berkat-berkat di dalam kehidupannya bersama keluarga. Kami berdoa untuk Mama Jessica dalam aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga diberkati oleh Tuhan, diberi kesabaran oleh Tuhan, diberi sehat selamat oleh Tuhan, supaya dimungkinkan mengangkat tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak yang telah Tuhan karuniakan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anak-anak yang ada di dalam pendidikan mereka, anak kekasih Jessica dan juga Stefan. Biarlah Tuhan memberkati harapan mereka, memberkati cita-cita mereka, sehingga di dalam ketekunan berjuang menuntut ilmu, ada harapan yang akan tercapai karena Tuhan yang menuntun mereka. Dengan demikian kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk anak kekasih Revan di dalam masa pertumbuhan, diberkati oleh Tuhan supaya tumbuh dengan sehat selamat, tidak akan kekurangan satu apapun, dan juga akan kelak menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk orang tua dalam masa tuanya, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Mamasa. Berkatilah mereka dalam segala keberadaan mereka, sehat selamat Tuhan limpahkan. Dengan demikian ya Tuhan, orang tua tetap menjalani hidup dengan penuh sukacita karena pertolongan dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat Jordan, dalam segala aktivitas mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka yang sedang sakit, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Martina Gura, dialami oleh Mama Eki, Nenek Restu, Ibu Limbong Gappa, Bapak Andreas Komongkila, Raiti Randa, Albert Musa, dan juga Adrian Petrus Toding. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, berikan pemulihan kepada mereka yang lemah imannya dikuatkan, kalau ada yang berduka hati dihiburkan oleh Tuhan. Dan bagi yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, mampukanlah mereka Tuhan keluar sebagai pemenang dari pergumulan yang mereka alami. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana. Bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan berkenan untuk permohonan kami, berkenan atas persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Karena kami datang berdoa dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup kita dengan terus berpegang kepada kehendak Tuhan. Teruslah jadi berkat bagi sesama dan dengan iman. Mari kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah,
persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, terus memberkati keluarga Bapak Jessica, memberkati kehidupan kita semua jemaat Tuhan, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Jessica sekeluarga yang sudah boleh menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus setia mengangkat pelayanan dan juga panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia